Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Preview pertandingan pertama bagi Manchester United di Old Trafford di tahun 2023 akan menghadapi Bournemouth. Pertandingan yang menurut gua mudah-mudahan semoga menjadi pertandingan pembuka di tahun 2023 di Old Trafford yang baik ya. Jadi Manchester United harapannya tentu saja bisa memperoleh hasil maksimal. Ini juga melihat bagaimana raihan Manchester United utamanya di kompetisi resmi sepanjang bulan Desember di tahun 2022. Manchester United berhasil menyapu 3 pertandingan dengan 3 kemenangan. Bahkan yang luar biasa adalah dengan clean sheet ini adalah 5 pertandingan antara Manchester United dan juga Bournemouth yang gua bandingkan. Uniknya, sebaliknya, Bournemouth justru di 3 pertandingan di bulan Desember mereka semuanya meraih kekalahan ya, memperoleh hasil kalah. Dan juga mereka tidak mampu mencetak gol. Ini menurut gua faktor yang penting dan juga unik. Bagaimana di sisi lain Manchester United, lini depannya menurut gua produktif karena selalu mencetak gol. Lini belakangnya sangat solid karena clean sheet, 3 pertandingan beruntun. Di sisi lain Bournemouth, mereka justru selalu kalah, selalu kebobolan, dan tidak pernah mencetak gol. Yang unik kalau gue lihat bagaimana Bournemouth ini bermain. Gue ambil contoh ketika mereka tandang ke London menghadapi Chelsea di salah satu pertandingan di bulan Desember di mana mereka memperoleh hasil kalah ya. Mereka tampil dengan 5-3-2, artinya Bournemouth ini punya kecenderungan untuk menumpuk pemain, dan menurut gue ini harus diwaspadai oleh Manchester United, di mana Manchester United biasanya ketika menghadapi tim yang low blocks, ini kreativitas dibutuhkan di sana dari Bruno Fernandes, dari Christian Eriksen, dan juga dari pemain-pemain penyerang lain, Anthony dan juga Marcus Rashford. Ketika menghadapi Chelsea, gue lihat passing akurasi dari Bournemouth ini sebenarnya bagus, ada di angka 81%. Long ball mereka pun juga berimbang dengan Chelsea ya, sama-sama di angka 60%. Lalu juga bagaimana goalkeeper saves. Artinya Bournemouth juga sebenarnya walaupun hasilnya di bulan Desember mereka tidak mampu mencetak gol, mereka juga bisa ya untuk menciptakan momentum dan bahkan peluang. Artinya apa? Artinya lini belakang Manchester United sekali lagi harus tampil fokus. De Gea juga harus tampil fokus ya. Artinya departemen pertahanan dari Manchester United ini harus tampil fokus, karena sekali lagi Bournemouth mereka ini juga punya kemampuan sebenarnya kalau menurut gue ya untuk mencetak gol. Dan kalau gue lihat lagi posisi rata-rata Bournemouth ketika menghadapi Chelsea, ternyata mereka ini sebenarnya nggak low block banget. Mereka lebih banyak menumpuk pemain itu di lini tengah, dan menurut gue ini menjadi catatan di mana nampaknya Bournemouth mereka akan bermain buru sergap, bermain high press, bahkan untuk menekan gelandang-gelandang Manchester United agar tidak bisa berkembang. Ini merupakan kunci kenapa dilihat dari jumlah yang cukup banyak di sana. Kalau seandainya Manchester United mampu dalam tanda kutip melewati tekanan di lini tengah Bournemouth berupa pressing, berupa mungkin permainan fisik maupun juga jumlah pemain di sana. Kalau Manchester United bisa melampaui itu, maka Manchester United yang punya kualitas di atas Bournemouth, punya kecepatan, menurut gue bisa memiliki momentum bahkan peluang untuk menciptakan gol. Ini gue teringat bagaimana Manchester United contohnya ketika tandang ke Everton. Everton kurang lebih tampil juga sama, di mana mereka juga mainkan banyak orang dari lini tengah dan juga lini belakang pada saat itu. Harapannya adalah memotong serangan dari Manchester United. Tapi ketika Manchester United mampu melewati hadangan di lini tengah dari Everton, ya dengan kecepatan dan juga dengan akurasi dan ketajaman, Manchester United bisa memperoleh beberapa momentum bahkan peluang. Dan menurut gue sekali lagi ini kunci ketika menghadapi Bournemouth di sana. Dari sisi gol, gue lihat Manchester United sampai dengan sejauh ini tentu saja banyak mengandalkan Marcus Rashford untuk mesin gol utamanya di Liga. Lalu ada Anthony dan juga Anthony Martial.
Tiga pemain ini gue prediksi akan kembali dimainkan oleh Erik ten Hag. Harapannya tentu saja ketiga pemain ini dengan kecepatannya nanti mampu memberikan tusukan, memberikan penetrasi, mencari ruang, bergerak terus dan juga harus tampil tajam. Khusus untuk Anthony, menurut gua sudah beberapa pertandingan, paling tidak di 2 pertandingan terakhir, menurut gua tampilannya tidak secemerlang ketika pertama kali dia hadir di Old Trafford. Menurut gua harus menjadi catatan tersendiri dan gua harapkan sih dia bisa tampil lebih tajam lagi ketika menghadapi Bournemouth. Sementara gol plus assist bisa dilihat di sana ada nama Christian Eriksen di bawah Marcus Rashford ya, yang juga punya sumbangsi atau kontribusi berupa assist. Ini penting karena sisi kreasi menurut gua itu sangat diperlukan ketika menghadapi Bournemouth. Menumpuk pemain, high press itu akan dilakukan dan lini tengah sebagai lini kreator menurut gua harus tampil bagus ya. Terutama untuk lepas dari penjagaan maupun pengawalan pemain-pemain Bournemouth di lini tengah dalam usaha untuk memutus serangan dari Manchester United. Nah, langsung aja bagaimana perkiraan formasi 4-2-3-1. Ini seperti biasa ada perkiraan, ada pengharapan. Lisandro Martinez sudah ikut latihan walaupun di pertandingan terakhir di Wolverhampton tidak diikut sertakan, bahkan tidak diturunkan sama sekali, di bangku cadangan pun juga tidak ada. Gua pikir punya peluang untuk diturunkan di Old Trafford di partai perdananya nanti setelah dia kembali dari Piala Dunia dengan status juara dunia ya. Gua perkirakan punya peluang untuk diturunkan Lisandro Martinez. Tyrell Malacia menurut gue bisa jadi diturunkan tetap di back kiri dengan menyimpan Luke Shaw di sana. Lalu di kanan menurut gue tetap Wan-Bissaka, Casemiro, Eriksen di pivot, Anthony, Bruno Fernandes, Marcus Rashford dan juga Anthony Martial di depan. Itu perkiraan gue. Pengharapan gue bagaimana? Pengharapan gue melihat secara realistis bagaimana Bournemouth ini performanya saat ini. Menurut gue Manchester United di atas kertas, baik itu secara individu maupun secara kolektif, masih di atas Bournemouth. Artinya peluang menang itu besar, sehingga menurut gue kenapa tidak melakukan rotasi kecil-kecilan, katakanlah demikian ya, dengan amatiran. Karena apa? Gue melihat jadwal dari Manchester United selepas menghadapi Bournemouth. Manchester United akan tampil di Piala FA di kandang sendiri menghadapi Everton. Jangan lupa Everton membuat kejutan, mampu menahan Manchester City. Walaupun Manchester City tampil sangat dominan ya, mendominasi permainan, tapi ya Everton berhasil meraih hasil seri. Dan menurut gue di ajang Piala FA, karena ini kompetisi gugur katakanlah demikian, knockout, sehingga Manchester United harus tampil all out lebih di sana. Dan juga jadwal selanjutnya 4 hari kemudian juga di Carabao, lagi-lagi knockout, walaupun tentu saja kualitas dari Charlton Athletic ya di atas kertas cukup jauh dengan Manchester United, tapi tetap harus diwaspadai sebelum akhirnya ya Manchester United ada jadwal selanjutnya di bulan Januari. Jadi maksud gue begini, kenapa tidak agak sedikit menyimpan ketika menghadapi Bournemouth ya, mungkin melakukan sedikit variasi dan dengan harapan ketika menghadapi Everton dan juga menghadapi Charlton Athletic bisa lebih all out. Nah, ini dia pengharapan gue. David De Gea, Wan-Bissaka, Varane, Luke Shaw. Gue ingin supaya tampil lagi di back kiri dengan mungkin Lisandro Martinez bisa diberi menit bermain nanti ya. Mungkin tidak terlalu banyak karena tentu saja kondisi fisik setelah pulang dari perayaan sebagai juara Piala Dunia di Argentina, menurut gue tidak langsung digeber dengan memberikan menit bermain yang tinggi. Bisa jadi tetap Luke Shaw dulu, baru nanti setelahnya mungkin babak kedua diberikan 15 ataupun 20 menit. Di kiri tentu saja Malacia, di tengah nih Casemiro dan Fred menurut gue tampil luar biasa ketika menghadapi Wolves sebagai pemain pengganti. Tampil lebih bagus dibanding Christian Eriksen. Menurut gue dengan amatiran bagaimana dia memanfaatkan betul keunggulan dari Fred, yaitu adalah mobilitas yang sangat tinggi, work rate yang juga sangat tinggi. Dan menurut gue ini bisa jadi diulangi lagi ketika menghadapi Bournemouth untuk membongkar lini tengah dari Bournemouth yang menurut gue akan menampilkan banyak orang di sana. Di lini gelandang serang Bruno Fernandes, Christian Eriksen dan juga Marcus Rashford. Christian Eriksen menurut gue bukan posisi baru, berada di nomor 10, bisa
ditampilkan lagi di sana, dan Bruno Fernandes mengisi posisi Anthony yang dalam 2 pertandingan terakhir menurut gue tidak maksimal. Sementara Bruno Fernandes menurut gue ya ditampilkan sebagai penyerang sayap kanan. Ini bukan posisi yang baru di timnas Portugal, bahkan sebelum Piala Dunia Qatar juga sudah beberapa kali bermain di posisi tersebut. Dan Marcus Rashford ada di kiri. Yang tidak kelihatan adalah Anthony Martial tentu saja sebagai striker. Ini harapan gue, dan prediksi perkiraan skor menurut gue kalau lancar semua, Manchester United gue harapkan bisa menang clean sheet ya. Mudah-mudahan 2-0. Mencetak gol secepatnya itu penting, tidak sebanyaknya dulu, yang penting secepatnya dulu, lalu juga killing the game, mungkin meraih gol kedua, setelah itu bisa melakukan rotasi, mungkin dengan memasukkan Lisandro Martinez, dengan memasukkan Alejandro Garnacho, ataupun juga Donny van de Beek. Itu bisa dilakukan oleh Erik ten Hag tentu saja. Ini juga penting bagaimana memberikan menit bermain dari kepada pemain-pemain tersebut, karena ya di tahun 2023 ini menurut gue dengan kompetisi yang semakin ketat, kedalaman skuad dari Manchester United ini harus dijaga, salah satunya dengan banyak memberikan menit bermain juga untuk pemain-pemain di luar pemain inti. Kurang lebih demikian. Sekarang gue ingin tahu bagaimana Sobat Football United, optimis, pesimis, prediksi skor, prediksi pemain yang akan diturunkan. Drop di kolom komen seperti biasa. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory, glory Manchester United.